Jawaban selanjutnya dari sang kondektur itu nggak kalah bikin aku kayak langsung out of mind gitu kan. Si kondektur tuh bilang, Mbak, nggak mungkin lah dalam perjalanan kereta itu ada dua kondektur. Di sini kondekturnya cuma satu dan cuma saya. Mana mungkin ada kondektur yang lain? Halo Ra, welcome back to Finis Fin Mystery. So, di kesempatan kali ini aku bakal nyeritain kumpulan kisah-kisah atau pengalaman-pengalaman horor ketika naik kereta atau yang berhubungan dengan kereta dan rel kereta api, stasiun, dan semacamnya. Jadi cerita yang akan aku bawakan ini dialami oleh beberapa orang dan kejadiannya itu di Indonesia. So, buat teman-teman yang nonton video ini, kalau misalkan teman-teman tuh punya pengalaman horor, bisa sharing di kolom komentar. Atau kalau misalkan teman-teman gak keberatan ceritanya aku up di video ini, bisa langsung DM aku ke Instagram, atau juga tulis ceritanya bisa langsung kirim ke alamat email yang ada di bawah ini. Oke? So, gak usah kakek ngomong, siapkan pikir, juga nyali, dan cerita dimulai dari sini. Cerita yang pertama dialami oleh seorang perempuan bernama Putri, di mana dia itu naik gerbong gaib. Putri ini ceritanya adalah seorang perantau di mana waktu itu dia mau pulang balik ke Bandung. Nah, dia itu kayak berangkat ke Bandung, berangkat pulang itu setelah dia pulang kerja sekitar pukul 7 malam. Nah, karena kereta yang mau dia naikin itu berangkatnya pukul 8 malam, akhirnya dia itu duduk nunggu di salah satu peron yang ada di stasiun tersebut. Nah, seperti yang aku bilang, Putri ini kan duduk di salah satu peron yang ada di stasiun tersebut, di mana dia tuh duduknya ngadep ke rel kereta api. Nah, saat dia duduk, dia itu kayak ngelihat sosok perempuan, di mana perempuan itu pakai pakaian serba putih dari atas sampai bawah. Nah, uniknya, menurut Putri, pakaian ini tuh asing gitu loh. Maksudnya, pakaian itu tuh bukan pakaiannya para perempuan yang ada di daerah itu. Gak lama kemudian, kereta yang mau dinaikin Putri itu datang, kan jadwalnya jam 8 ya kan. Pas datang, Putri naik dong kereta itu. Dan pas dia tuh udah masuk ke kereta penumpang, dia tuh kayak lihat ke peron di mana dia duduk gitu loh, dan dia tuh masih ngelihat perempuan itu. Terus yang bikin Putri tuh kaget, tiba-tiba perempuan itu tuh kayak senyum men ke dia, jadi kayak gitu kan, nggak kenal ya, terus senyum. Ya sebenarnya sih nggak masalah sih ya kalau misalkan kita nggak kenal terus senyum, kan aku sendiri juga gitu ke orang-orang yang nggak kenal juga kayak gitu. Cuma malam-malam dia pakai baju putih terus kita tuh nggak kenal terus dia senyum men, kan horor gitu jadinya. Well, setelah beberapa menit kereta itu berjalan, barulah tuh si Putri ngerasa kayak ada yang aneh gitu kan di gerbong itu, karena gerbongnya tuh sepi men menurut Putri dan hampir kosong. Kalau kita tuh ya selainnya kita naik kereta tuh kayak mana sih, kan pasti banyak orang yang duduk di samping kanan, kiri, kemudian di depan, belakang, itu tuh nggak ada orang di situ, dan nggak ada yang lewat juga, nggak ada yang kayak berusaha nyari tempat duduknya, itu nggak ada. Biasanya kalau kita naik kereta kan kita salah masuk gerbong, kemudian kita jalan nyari gerbong di mana kursi kita tuh berada gitu kan, itu nggak ada. Jadi kayak Putri tuh merasa sendirian di situ men, dan dia tuh baru merasa kayak what's happened. Nah, waktu itu tuh Putri walaupun ngerasa udah nggak enak, udah ngerasa ada yang aneh, dia tuh kayak ya udah anggap enteng aja, semuanya akan baik-baik aja gitu kan. Dia kayak slow aja, tetap duduk di situ. Kayak bayangin kalau aku udah keluar nyari gerbong di mana ada orang, ya kali kita naik kereta nggak ada orang. Setelah 45 menit berjalan tuh kereta, kejadian aneh kedua itu terjadi. Jadi kayak kereta tuh jalan terus berhenti di stasiun selanjutnya. Biasanya kan kereta kayak gitu ya kan. Nah, pas berhenti itu, menurut Putri dia tuh melihat banyak orang, banyak penumpang maksudnya tuh naik ke gerbong di mana dia tuh duduk. Cuma anehnya ketika orang-orang itu masuk, kayak nggak ada ekspresi gitu loh, mukanya tuh masam. Dia kayak ya udah diem aja terus nggak bawa apa-apa men. Bahkan tas pun mereka tuh nggak bawa. Lagi dan lagi, Putri tuh nganggap semuanya itu kayak fine-fine aja, anggap enteng aja, nggak usah dibikin ribet. Nah, ketika kereta tuh berangkat, dia itu mau ke toilet. Dia berangkat ke toilet itu sendirian. Nah, pas udah di dalam toilet, tiba-tiba tuh lampunya mati, men. Kejer nggak tuh si Putri? Takut dong pasnya kalau aku udah lari. Udah kan, pas udah keluar dari toilet itu, berusaha untuk keluar nyari bantuan, terus dia itu ketemu sama kondektur kereta itu ceritanya. Menurut si Putri itu kondektur. Nah, menurut keterangan si Putri, ketika dia itu ketemu sama si kondektur, wajahnya si kondektur itu sama seperti penumpang-penumpang yang tadi itu naik, kayak nggak ada ekspresinya, flat gitu. Nah, walaupun dia itu kayak ngerasa ada yang aneh, pasti dia itu ngerasa yang aneh, cuma karena si Putri ini emang nggak pernah netting ya menurutku, beda sama aku ya kan. Dia kayak nganggap semuanya fine-fine aja. Dia tuh langsung bilang kondekturnya macam, "Pak, lampu toiletnya tuh mati, saya jadinya buru-buru, tolong dibeturin ya." Dia tuh ngomongnya udah kayak dia ramah-ramahin. Terus si kondekturnya tuh kayak
nggak jawab apa-apa men, cuma nganggukin kepala doang sih. Segarang apapun satpam yang biasanya narikin karcis, ngecek karcisnya kita waktu naik kereta itu, pasti dia bakal ramah, bakal ngejawab pertanyaan penumpang. Nah itu kayak nggak ngejawab, apalagi dia tuh konduktor kayak something weird gak sih, ini ada yang aneh gitu. Cuma Putri ya fine-fine aja, lagi-lagi dia nggak netting sama sekali, belum berpikiran negatif sama sekali. Nah, si Putri ini langsung tuh duduk di tempat di mana dia duduk sebelumnya, kan akhirnya dia sama perempuan itu jejer atau berdampingan gini. Cuma anehnya itu nggak ada obrolan sama sekali. Biasanya nih ya kan, kalau kita tuh naik kereta, kita duduk berdampingan sama orang yang nggak kita kenal, pasti kita ngobrol. Nah, Putri tuh mau berusaha ngobrol, si perempuan ini tuh kayak diem aja, cuek, nggak ada respon. Akhirnya setelah sekian lama diem-dieman, si Putri ini ngeberaniin buat nyapa perempuan tadi. Bu, turun mana? Diramah-ramahin ngomongnya si Putri. Nah, alih-alih menjawab pertanyaan si Putri, perempuan itu malah memberikan bahasa isyarat untuk menyuruh Putri diam dengan cara meletakkan telunjuknya itu di atas bibirnya. Jadi kayak macam Putri itu udah ngeramah-ngeramahin bahasanya dia, meramahkan pertanyaannya dia, terus tiba-tiba perempuan itu cuma kayak gini nih. Pusing gak lu? Tak lama kemudian Putri ngerasa lapar. Nah, karena nggak ada pramugari ataupun pramugara yang biasanya tuh nawarin makanan di gerbong-gerbong kereta, akhirnya Putri tuh berinisiatif untuk mendatangi gerbong makanan yang dia tahu itu kan. Ya ini udah aneh banget sih ya kan, karena nggak mungkin di sebuah kereta itu nggak ada pramugari atau pramugara yang nawarin makanan. Kalau aku tuh udah dari awal udah pergi dari gerbong itu terus nyari di mana aku bisa keluar gitu. Nah, si Putri ini enggak loh. Hebat betul dia ya kan, bertahan di situasi seperti itu. Nah, ketika dia itu dalam perjalanan menuju gerbong makanan atau gerbong dapur ya kan, dia itu ngerasa kayak bener-bener aneh. Dia ngelewatin banyak orang, tapi orang-orang itu tuh nggak ada ekspresinya, flat semua. Dan dia rasakan kakinya itu berat. Jadi kayak dia jalan tuh kakinya bener-bener berat, sambil ngelihat ekspresi semua orang tuh yang kayak flat banget. Setelah sampai di gerbong makanan, dia pun langsung pesan ke pramugari nasi goreng. Nah, ini tuh nggak seaneh sebelum-sebelumnya. Nasi goreng itu bener-bener edible, bisa dimakan, beneran nasi goreng. Terus pramugarinya itu kayak bener-bener full of expression. Jadi beda seperti orang-orang sebelumnya, dimana dia tuh bisa senyum, ramah ya, sewajarnya manusia. Kemudian Putri makan ya kan. Nah, setelahnya dia makan, dia berniat untuk balik ke gerbongnya. Tapi tiba-tiba ada seorang laki-laki berpakaian seperti kondektur, dimana itu tuh beda dengan kondektur yang sebelumnya ditemui oleh Putri. Si kondektur ini yang ditemuin Putri di gerbong makanan itu berniat untuk ngecek tiketnya si Putri. Kemudian setelahnya dilihat, kondektur menawarkan supaya dia itu diantarkan, atau si Putri ini diantarkan oleh kondektur ke kursi di mana si Putri seharusnya tinggal atau seharusnya duduk katanya. Nah, si Putri otomatis nolak dong, enggak pak, udah saya bisa sendiri, saya udah nemuin kursi saya kok dari tadi. Nah, anehnya adalah jawaban dari kondektur itu ngebuat aku sendiri yang baca riset ini tuh kayak what happened gitu kan. Apalagi si Putri yang ngedengar jawaban itu secara langsung, dimana kondektur itu ngejawab, Mbak, dari tadi saya tuh ngecek tiket dimana seharusnya Mbak duduk itu nggak ada orangnya, makanya saya tuh pikir Mbaknya tuh masih bingung nyari gerbongnya, makanya dari tadi saya nyariin Mbak. Si Putrinya yang ngerasa dari tadi duduk di tempat yang udah bener, ngerasa kayak harus ngejawab dong. Si Putrinya bilang, ih si bapak mungkin nyariin saya waktu saya duduk di sini. Ya iyalah, pastinya bapak nggak tahu kan saya duduk di sini pak. Si kondektur itu ngejawab lagi dong, Mbak, dari awal berangkat kereta saya udah cek kursi di mana seharusnya Mbak duduk, dan sampai sekarang Mbak belum duduk di kursi itu. Si Putri sebenarnya udah ngerasa aneh dengan penjelasan kondektur itu, ngerasa bahwa apa yang dia alami sebelumnya itu beneran aneh gitu loh, nggak seharusnya dia alamin. Cuma karena dia tuh ngerasa udah bener duduk di kursi yang bener, dia masih ngeyel waktu itu. Gak mungkin lah pak, dari tadi saya udah duduk di kursi itu kok dari awal berangkat. Kok tadi saya juga ketemu sama kondektur, saya sempat komplain masalah lampu yang mati, kan gak mungkin saya duduk di tempat yang salah. Jawaban selanjutnya dari sang kondektur itu gak kalah bikin aku kayak langsung out of mind gitu kan. Si kondektur tuh bilang, Mbak, gak mungkin lah dalam perjalanan kereta itu ada 2 kondektur. Di sini kondekturnya cuma 1 dan cuma saya, mana mungkin ada kondektur yang lain. Siapa yang Mbak temui?
Singkat cerita, akhirnya si kondektur itu meminta Putri untuk menjelaskan kronologi dari awal dia naik kereta sampai kemudian dia ketemu sama sang kondektur di gerbong makanan itu. Nah, setelahnya mendengar cerita Putri, si kondektur tuh nggak bilang apa-apa, cuma ngasih air putih ke si Putri, segelas air putih, kemudian nganterin si Putri ke gerbong 3. Nah, pas masuk di gerbong 3 itu, Putri bener kaget karena suasananya itu bener-bener beda dengan suasana gerbong di mana dia awal masuk ketika berangkat tadi. Ketika dianterin sama kondektur ini, dia tuh melihat suasananya tuh ceria gitu, banyak orang, warna bajunya itu warna-warni, maksudnya beraneka ragam gitu kan. Terus juga full of expression selayaknya manusia gitu kan. Terus juga banyak tas nunjukin kalau mereka tuh benar-benar baru pulang kerja terus mau kembali ke Bandung gitu sama dengan dia. Beda dengan suasana ketika gerbong yang ditempati Putri sebelumnya gitu loh. Jadi kayak benar-benar kontras banget. Ketika Putri itu berjalan ke kursi di mana seharusnya dia duduk, dia semakin terkejut dong karena yang duduk di sampingnya dia itu bapak-bapak. Padahal kan yang tadi duduk di sampingnya dia itu perempuan berbaju putih ya kan. Nah, setelah dilihat lebih detail, diingat-ingat lagi, tadi kan aku bilang perempuan berpakaian putih itu beda dengan perempuan berpakaian putih yang ditemuin Putri saat masih di stasiun kan. Ternyata setelah diingat-ingat lagi, Putri ngerasa bahwa perempuan yang duduk di sampingnya waktu itu, yang tadi ya kan, itu sama dengan perempuan yang dia lihat ketika dia masih ada di stasiun. Kan aneh ya kan, dia ketemu di stasiun, terus tiba-tiba setelah beberapa jam perjalanan, perempuan itu tuh ada lagi dan duduk di sampingnya si Putri. Like apa sih perempuan tadi ya kan? Walaupun masih ngerasa bener-bener aneh, beneran bingung ya kan, tapi sedikit lega karena saat ini Putri ngerasa berada di suasana yang bener-bener hidup gitu kan, alive gitu kan, melihat manusia yang sewajarnya manusia. Tapi ya agak aneh aja karena pengalaman tadi tuh kayak bukan mimpi, beneran nyata gitu kan, jadi agak aneh aja. Akhirnya ketika pengumuman untuk berhenti kereta tuh sampai, udah kedengar, Putri pun turun ya kan. Nah, sebelum dia turun, si kondektur itu ngehampirin si Putri lagi, bilang bahwa Mbak, ini ada secari kertas di rumah itu dibaca, setelahnya dibaca dibakar ya. Nah, si Putri itu masih berusaha kayak tanya gitu, ada apa gitu kan. Ternyata si kondektur itu nggak mau bilang, cuma ingin si Putri cepat-cepat pulang, kemudian baca isi yang ada di kertas itu. Selain memberikan secari kertas yang berisi tulisan yang nggak boleh dibaca di gerbong kereta ataupun di stasiun, hanya boleh dibaca ketika Putri ada di rumah, kondektur juga memberikan air putih itu dan meminta si Putri untuk minum air itu ketika sampai di rumah. Sampainya di rumah, air itu langsung diminum ya kan, karena si Putri itu benar-benar pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelahnya diminum tuh air, kerasa kayak tubuhnya tuh ringan banget. Beda sama awal dia ada di kereta itu, berasa kayak tubuhnya berat, ada yang nempel mungkin ya kan. Sampainya di rumah, minum air putih, dia ngerasa kayak ringan tubuhnya. Nah, setelah kertas itu dibuka, kebaca dong tulisannya, di mana tulisan itu diantaranya adalah, "Mohon maaf Mbak, jangan panik setelah membaca kertas ini. Saya memberitahu jika apa yang Mbak alami hari ini di kereta adalah salah satu dari banyak orang yang pernah mengalami. Mbak salah masuk gerbong dan tempat duduk yang Mbak duduk itu sama dengan wanita yang duduk di sebelah Mbak. Seharusnya Mbak tidak masuk gerbong itu. Tetapi saya bersyukur Mbak tidak terjebak di gerbong itu. Sepertinya wanita yang berpakaian putih yang duduk di samping Mbak tadi adalah perempuan yang menolong Mbak agar tidak terjebak di sana. Tadi di kaki Mbak ada yang menggantung. Mungkin Mbak merasa kaki Mbak berat. Maka dari itu saya beri 2 kali minuman untuk Mbak supaya benar-benar tidak ada yang mengikuti Mbak sampai rumah. Mohon maaf Mbak, setelah membaca surat ini saya minta untuk dibakar saja suratnya. Terima kasih Mbak, semoga sehat selalu. Kondektur." Oh my god. Jadi kayak perempuan yang dilihat si Putri ketika ada di stasiun adalah perempuan yang nolongin dia supaya si Putri nggak terjebak di dalam gerbong gaib. Terus ketika si Putri ngerasa kakinya berat itu, ada yang nempel ke dia, men. Pengalaman misi selanjutnya adalah pengalaman yang dialami oleh beberapa orang berkaitan dengan kereta api Manggarai. Pertama, dialami oleh seorang penjaga perlintasan kereta api. Kejadian yang pertama dialami oleh petugas penjaga pintu perlintasan yang bernama Sutrisno. Waktu itu dia bertugas di daerah Bukit Duri, Jakarta Selatan. Peristiwa ini dialaminya ketika dia itu kayak berusaha ngelawan kantuk, begadang gitu kan, berusaha ngelawan kantuk, kayak riyip-riyip bahasa Jawanya kan. Maksudnya dia tuh ngantuk tapi berusaha untuk tetap
tersadar gitu. Nah dia itu terkejut dengan adanya sebuah sirine. Menurut dia sirine itu tuh janggal karena jam 4 pagi, padahal berdasarkan laporan yang diterima kereta api pagi itu berangkat sekitar pukul 5. Nah waktu itu masih pukul 4, ada sirine bunyi, terus ketika dia tuh masih bingung, tiba-tiba ada sebuah rangkaian gerbong kereta itu masuk atau melintas gitu dari arah Bogor. Sutrisno yang masih merasa kayak bingung semakin dikejutkan ketika dia tuh melihat rangkaian gerbong kereta tuh lewat di depannya dia. Kenapa terkejut? Karena dia itu melihat gerbong itu tuh cuma narik 4 gerbong kereta penumpang dan gak ada satu penumpang pun di situ, gak ada manusianya. Jangankan manusia, lampunya aja gak nyala. Kisah yang hampir sama dialami oleh seorang pemuda bernama Slamet. Nah dia itu katanya ketemu sama seorang mahasiswa yang mengaku baru aja turun dari kereta pukul setengah 12 malam, dimana pemuda itu kayak linglung berusaha untuk nyari angkutan umum karena dia ngerasa hari udah larut, dia pengen segera pulang. Yang ngebuat Slamet itu ngerasa heran dengan pemuda atau mahasiswa ini adalah pengakuan pemuda itu yang katanya turun dari kereta setengah 12 malam. Sebab nggak ada kereta yang melintas atau berhenti di stasiun Depok di pukul itu. Laporan terakhir yang Slamet terima adalah KRL dari arah Jakarta ke Depok tuh atau berhenti di stasiun Depok itu terakhir pukul 10. Nah si pemuda kan bilang turun setengah 12 ya kan. Gimana nggak heran coba si Slamet? Ya mikir dong, naik apa coba cowok ini ya kan? Naik apa coba anak ini maksudnya? Setelah mendengarkan paparan si Slamet ini yang mengatakan bahwa nggak mungkin ada kereta yang berhenti setengah 12 malam, pemuda ini masih nggak percaya. Dia masih kekeh bilang, enggak pak, itu benar kereta, saya benar naik kereta dari Jakarta turun di Depok setengah 12 malam. Ganti tuh kan dengan getolnya si pemuda itu menjelaskan bahwa dia tuh benar naik kereta. Dia menceritakan kejadian-kejadian yang dia alami selama di gerbong itu, termasuk ketika si pemuda itu melihat semua penumpangnya tuh ada, cuma flat, nggak ada ekspresi dan pakaiannya tuh serba putih. Si pemuda itu juga bilang bahwa enggak pak, saya benar naik kereta kok, saya lo pinjam korannya dari salah seorang penumpang, cuma ini saya lupa ngembaliin, saya buru-buru turun di stasiun Depok tadi setengah 12, ini saya bawa korannya. Si pemuda itu dengan pedenya bilang kayak gitu dan masih kekeh dia itu benar naik kereta yang beneran kereta gitu loh, bukan gak ada hubungannya sama mistis. Dia masih belum percaya waktu itu. Demi meyakinkan pemuda itu bahwa kereta yang baru aja dia naikin adalah kereta hantu, akhirnya si Slamet ini mengajak pemuda itu menemui seorang penjaga pintu perlintasan yang bernama Arif Rahman Hakim. Nah ketika menemui penjaga kereta itu, mereka pun ngebuka kan koran yang dipinjam oleh si pemuda tadi. Betapa terkejutnya mereka bertiga setelah mereka lihat bahwa koran yang dipinjam oleh pemuda itu adalah koran terbitan tahun 1953. Selanjutnya adalah pengalaman-pengalaman horor yang dialami oleh orang-orang berkaitan dengan kereta Bintaro. Mungkin bagi teman-teman yang suka cerita-cerita seperti ini udah nggak asing ya dengan tragedi Bintaro, cuma aku sendiri belum pernah bahas di channelku. Jadi mungkin selanjutnya aku bisa bahas lah ya tentang tragedi Bintaro, jadi mohon supportnya aja. Set. Pengalaman yang pertama dialami oleh seorang laki-laki bernama Wagiman, di mana dia merupakan seorang warga dari Pondok Betung, Bintaro, Jakarta Selatan. Rumahnya itu bersebelahan atau dekat lah dengan perlintasan kereta api. Nah, dia itu sehari-harinya berjualan sebagai pedagang pulsa gitu kan. Dia jualan sampai malam. Cuma waktu itu kan udah dini hari ya, kan udah jam 12 malam lewat. Dia pun ngebersihin etalase tokonya karena pembeli udah mulai sepi ya kan, orang-orang juga udah mulai sepi. Jam 1 dini hari dia pun berniat untuk menutup tokonya itu atau nutup kiosnya itu. Nah setelahnya dia itu mau udah nutup pintu rumahnya, tiba-tiba dia itu mendengar suara anak-anak kecil sedang bermain. Nah otomatis dia ngerasa bingung dong, gila ini anaknya siapa jam 1 malam masih main. Akhirnya dia tuh penasaran, dia ngelongok dari pintu kiosnya, cuma nggak kelihatan siapa-siapa. Nah dia pun akhirnya ngebuka pintu rumahnya ya kan, dia benar-benar penasaran, pengen tahu anak siapa yang masih main jam 1 malam. Nah ketika ngebuka pintu rumahnya, barulah itu terlihat ada sosok anak yang sedang bermain di tengah perlintasan kereta api. Otomatis dia mikir dong,
Ya kali anak siapa jam 1 malam masih main di situ, ya kan? Jaraknya itu sekitar 300 meter, jadi kayak lumayan jelas. Dia berusaha untuk mengucuk matanya karena dia berpikir mungkin ini cuma mimpi ya kan. Anak-anak bermain jam 1 malam di tengah-tengah rel perlintasan kereta api. Nah setelah diucek, masih ada di situ dong. Awalnya dia mikir anak warga, tapi kan nggak mungkin anak warga dibiarin berkeliaran jam 1 malam. Kalau menggelandangan ya nggak mungkin jam 1 malam masih main di situ, pasti tidur ya kan. Akhirnya setelah beberapa saat barulah dia sadar bahwa itu tuh bukan manusia. Dia kayak ditunjukin sebuah penampakan yang akhirnya dia berpikir bahwa mungkin aja sosok anak itu adalah salah satu korban dari tragedi Bintaro. Berdasarkan pengakuan Wagiman terhadap Tagar pada Kamis 31 November 2019, Wagiman menceritakan bahwa ini bukan sekali dua kali dia melihat penampakan di sekitar perlintasan rel yang berkaitan dengan tragedi Bintaro. Selain penampakan anak-anak, dia juga seringkali didengarin atau dikasih dengar suara-suara yang kayak menyayat hati gitu loh, rintian-rintian sakit, memilukan, pokoknya ya bener-bener seakan-akan tragedi itu masih ada di depannya dia gitu, padahal tuh nggak ada apapun yang dia lihat, dia cuma mendengar suara rintihan kesakitan aja sih. Masih menurut keterangan Wagiman, penampakan yang paling menyeramkan yang pernah dia lihat, bahkan juga dilihat oleh beberapa warga yang ada atau tetangga-tangganya dia, itu adalah penampakan hantu tanpa kepala. Menurut sesepuh warga setempat, penampakan hantu tanpa kepala itu sebenarnya belum pernah terjadi. Namun setelah tragedi Bintaro yang menewaskan 156 penumpang itu, kemudian muncullah penampakan hantu tanpa kepala yang seringkali menghantui para warga. Hantu tanpa kepala ini tuh nggak merintih kesakitan, nggak meminta tolong, cuma yang bikin warga itu kan takut ya, cuma kayak kasihan gitu adalah mereka selalu melihat hantu tanpa kepala ini mondar-mandir ke sana terus ke sini, balik lagi ke sini, kayak bingung. Jadi kan kita nggak bisa lihat ya ekspresinya dia bingung kayak mana, kan nggak ada kepalanya, cuma ya mondar-mandir itu loh. Nah dari caranya si hantu itu mondar-mandir, akhirnya beberapa warga yang pernah melihat penampakan hantu tanpa kepala ini berpikir bahwa hantu ini merupakan perwujudan dari salah satu korban dalam tragedi Bintaro itu, dimana kayak kehilangan kepalanya terus bingung nyari dimana anggota tubuhnya yang terpencar termasuk kepalanya itu. Oke deh, demikian cerita kita pada kesempatan kali ini. Sangat sedikit ya kan? Ya semoga menghibur ya kan, chill aja. Dan aku ulang sekali lagi, kalau misalkan teman-teman punya pengalaman horor yang dimana teman-teman tuh nggak berkeberatan untuk aku share di channel ini, di konten-konten seperti ini, bisa langsung DM aku ke Instagram atau juga bisa tulis ke alamat email aku ya, kirimnya di alamat ini. Jangan lupa buat teman-teman semuanya yang suka dengan cerita-cerita seperti ini, tinggalkan kolomnya di kolom komentar, kemudian like videonya, juga subscribe, karena subscribe kalian itu bener-bener kayak support bagi aku banget. Thank you for watching and see you in the next video dalam episode Fin Mystery. Bye.